Shalom, pertama cara mengonstruksi teks uraian, esai, isian, melengkapi, benar salah dan menjodohkan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut, yaitu memeriksa kompetensi dasar dan indikatornya, kemudian menetapkan tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus jelas sebelum menyusun butir soalnya. Penilaian yang akan kita laksanakan tersebut apakah untuk mengetahui capaian pembelajaran atau untuk memperbaiki proses pembelajaran ataupun keduanya. Kemudian tujuan penilaian harian tentu berbeda dengan tujuan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian selanjutnya menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah spesifikasi yang memuat kriteria soal yang meliputi antara lain adalah kompetensi dasar yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Kemudian selanjutnya menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Kemudian yang terakhir menyusun pedoman penskoran. Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban. Sedangkan untuk soal uraian disediakan kunci atau model jawaban dan rubik. Kemudian yang kedua, syarat-syarat mengonstruksi, yaitu soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, soal harus konsisten jika diujikan kembali, tingkat kesukaran yang tepat, tidak terlalu mudah atau terlalu sulit, kemudian mampu membedakan siswa yang menguasai materi dengan yang tidak. Kemudian, terutama pada soal uraian, digunakan pedoman penskoran. Dan yang terakhir, bahasa yang jelas dan komunikatif. Hindari penggunaan kata yang membingungkan. Kemudian yang ketiga, kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, tes uraian atau esai. Kelebihannya yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau analisis, sintesis, ataupun evaluasi. Kemudian memberi kesempatan siswa menjelaskan pemahaman mereka secara mendalam. Kemudian adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa jawaban. Kemudian yang kedua, isian. Kelebihannya menguji daya ingat secara spesifik dan mudah dibuat. Kemudian kekurangannya cenderung mengukur hafalan atau ingatan tingkat rendah, sehingga dapat menjadi ambigu jika tidak dirumuskan dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga, melengkapi. Kelebihannya mengukur pemahaman terhadap informasi spesifik. Kemudian relatif mudah dibuat dan diperiksa jika jawabannya singkat dan spesifik. Kemudian adapun kekurangannya, kurang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bisa terlalu mudah jika konteks terlalu terbuka. Kemudian penilaian bisa ambigu jika jawaban siswa bervariasi. Kemudian benar salah. Adapun kelebihannya yaitu cepat dibuat dan dinilai, efektif untuk mengukur pemahaman dasar dan fakta. Adapun kekurangannya, tingkat kemungkinan menebak tinggi yaitu 50%, sulit menyusun pernyataan yang tidak menyesatkan. Kemudian yang terakhir, menjodohkan. Kelebihannya efisien untuk banyak pertanyaan dalam satu bentuk soal, penilaian objektif dan cepat. Adapun kekurangannya, sulit dibuat jika tidak ada cukup pasangan yang relevan, biasanya hanya cocok untuk fakta sederhana atau definisi.